Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Akhir kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 83 hingga 100. Kesedihan Nabi Yakub bertambah manakala mendengar Bunyamin ditawan oleh pembesar Mesir. Sedangkan sekarang, kondisi penglihatan beliau menjadi buta akibat terlalu sering menangis saat memikirkan Yusuf. Berkat kesabaran dan ketabahan Nabi Yakub itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan hadiah yang berkali-kali lipat. Kakak-kakak Nabi Yusuf pulang ke rumah dengan membawa banyak persediaan makanan dari pembesar Mesir. Namun bedanya, kepulangan mereka kali ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Hal itu disebabkan karena tuduhan pencuri pada Bunyamin, serta kakak tertua mereka yang memilih bertahan hidup di Mesir karena perasaan bersalah. Wahai anakku, mengapa kalian tampak sedih? Di mana Bunyamin? Kenapa pula kakak tertua kalian tidak ikut pulang? Maafkan kami, wahai ayah. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini, ayah. Kemudian mereka menceritakan kepada ayahnya semua kejadian di Mesir, termasuk masalah tuduhan pencurian yang menimpa Bunyamin. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Nabi Yakub sangat kecewa dan sedih, namun beliau mampu menahan amarahnya. Seketika itu juga Nabi Yakub teringat kepada Yusuf. Namun ayah, kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang gaib. Hanya dirimu sendirilah yang memandang perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya, Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Aduhai duka citaku terhadap Yusuf, andai dia ada di sini, pasti dia akan menghiburku. Nabi Yakub menjalani kesehariannya dengan menahan rasa sedih dan rindu kepada anak-anaknya yang belum kembali. Namun kerinduannya terhadap Yusuf terlalu dalam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 84. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah orang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Demi Allah, senantiasa engkau mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit yang berat. Sesungguhnya, hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Perkataan Nabi Yakub itu membuat anak-anaknya semakin merasa bersalah. Mereka bingung harus berbuat apa untuk membebaskan adik terkecilnya Bunyamin dari tawanan pembesar Mesir. Di dalam kamarnya, Nabi Yakub terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ujian ini. Beberapa hari telah berlalu. Wahai kakak-kakakku, ayah menyuruh kita untuk berkumpul. Baik. Hai anak-anakku, pergilah kalian. Carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Baik ayah, kami akan pergi hari ini juga mencari mereka. Ketahuilah nak, ayah selalu berdoa dimanapun kalian berada. Terima kasih wahai ayah. Nabi Yakub melepas kepergian anak-anaknya dengan penuh harap. Beliau yakin bahwa ujian yang menimpanya selama ini akan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Assalamualaikum, kami pamit wahai ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, apa rencana kita selanjutnya? Siapa orang yang dapat menolong kita? Aku juga bingung, namun sedari tadi bayangan pembesar Mesir itu muncul terus di kepalaku. Apa sebaiknya kita menemuinya untuk mengedukan permasalahan ini? Baiklah, aku setuju. Mari kita bergegas. Sebelum sampai di istana, mereka menemui kakak tertua dan kemudian bersama-sama menuju istana. Wahai pengawal, izinkan kami untuk bertemu dengan Tuan Besar.
tuan besar yang mana? Kami tidak tahu siapa namanya. Tapi setahu kami, beliau adalah orang yang sangat mulia, dermawan, dan Juga tampan. Ya, beliau sangat tampan. Oh, aku mengerti. Silakan ikut aku. Apa yang membawa kalian datang kemari? Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. benar wahai Al-Aziz, hanya engkau yang dapat menolong kami. Dan juga tolong bebaskan adik kami Bujamin. Pada pertemuan kali ini, Nabi Yusuf berusaha mengingatkan kakak-kakaknya dengan kejadian masa lalu di antara mereka. Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Hah? Bagaimana engkau bisa tahu? Apakah kamu benar-benar Yusuf? Benar, akulah Yusuf. Dan ini saudaraku, Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami dengan pertemuan ini. Wahai Yusuf, maafkan sikap kami dahulu. Kami benar-benar menyesal pernah mencelakaimu. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa. Maafkan kami, wahai Yusuf. Nabi Yusuf adalah orang yang berhati besar dan lapang. Beliau memaafkan sikap kakak-kakaknya yang nyaris menghilangkan nyawanya. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Kamu benar-benar orang yang baik, adikku. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wahai Yusuf, pasti ayah sangat senang jikalau tahu bahwa engkau masih hidup. Beliau sangat merindukanmu sampai keadaannya seperti sekarang ini. Wahai kakakku, pergilah engkau dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah di wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Setelah pertemuan itu, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang kembali ke rumah ayahnya sambil membawa baju gamis milik Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Sesungguhnya, aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menundukku pikun. Kamu masih dalam kekeliruan seperti dahulu. Ketika mendengar kedatangan anak-anaknya, hati Nabi Yakub menjadi berdebar-debar. Wahai anak-anakku, kalian telah pulang. Apakah kalian datang membawa kabar gembira? Ataukah malah sebaliknya? Aku ingin mendengarnya. Apakah ini tentang Yusuf? Sabarlah dulu, wahai ayah. Kami baru saja sampai di rumah. Duduklah. Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Bismillahirrohmanirrohim. Apa ini? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 96. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Kalian? Ayah dapat melihat kami. Iya, aku dapat melihatmu dengan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Wahai ayah, mohonkanlah ampun bagi kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah kakak tertua Yusuf menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Nabi Yakub, berangkatlah keluarga Yakub menuju Mesir. Ayah! Yusuf anakku. Ketabahan Nabi Yakub selama ini akhirnya terbayar dengan pertemuannya kembali dengan putra kesayangannya, yaitu Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menaikkan orang tuanya ke atas singgasana. Kemudian mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Wahai ayahku,
inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah baik kepadaku. Demikianlah akhir kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, semoga kita termasuk hamba Allah yang pemaaf. Dan kedua, hendaknya kita selalu berhusnuzon kepada Allah atas ujian kehidupan ini. Karena percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab.